Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kasih Tuhan begitu sempurna buat saya dan saudara. Hari ini saudara, seberapa banyak kita yang saat ini menonton YouTube channel ini merasakan kebaikan Tuhan? Pasti semuanya merasakan kebaikan Tuhan. Pasti semuanya merasakan pertolongan Tuhan, walaupun belum ada jawaban. Tetapi Tuhan mau saya dan saudara untuk tetap setia menantikan janji Tuhan. Mari saat ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau datang untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Dengan sikap hati saya dan saudara penuh dengan ucapan syukur, ketaatan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Engkau. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati pahit-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati pahit-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di
Yang kami rindukan adalah ketika kami boleh berdiam di dalam rumah-Mu. Rumah-Mu itu adalah di mana kami datang bersujud berlutut, yang selalu memanggil nama Tuhan, yang hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus menikmati bait-Mu, menikmati semua kasih setia-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu tertanam dalam hati, dalam pikiran kami, agar memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kami ini boleh berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur dan saya percaya bahwa saudara kalau melewati hari-harinya bersama Tuhan, pasti ada kekuatan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk saudara yang setia melihat, mendengarkan YouTube channel kami. Kami percaya bahwa setiap kita yang belajar, bahkan memproseskan dirinya setiap hari untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya apapun masalah yang terjadi, Tuhan kasih kekuatan buat saudara. Saya juga berdoa bagi saudara yang punya masalah dalam kesehatan, bahkan mungkin belum dijawab doanya oleh Tuhan. Saya percaya bahwa semua yang terjadi atas seizin Tuhan. Untuk itu saudara belajar bersyukur. Belajar untuk tidak mengeluh ya. Belajar untuk selalu mengerti rencana Tuhan. Bagaimana saya bisa mengerti rencana Tuhan kalau saya saja belum mendapat jawaban doa? Ketika saudara ingin mengerti rencana Tuhan, maka saudara harus dekat dengan Tuhan. Saudara harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya juga? Dengan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena disinilah kekuatan saya dan saudara. Kalau saudara setia melakukan kehendak Tuhan, taat kepada firman Tuhan, maka saudara ada kekuatan. Saudara akan mengerti rencana Tuhan. Bergumul, berdoa, membaca firman Tuhan, maka percaya saudara akan memahami setiap proses yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Ulangan 12. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Ya, ini panjang sekali, tetapi ini yang menjadi perdebatan saat ini. Banyak orang yang berasumsi ya. Bahkan saya bersyukur sekali ketika saya menemukan orang-orang yang sharing kepada saya, menceritakan ya tentang satu tempat ibadah. Di situ saya baca Alkitab tanpa sengaja di pagi hari karena memang saya membacanya berurutan dan saya mendapatkan Ulangan 12 ini ya. Dan ini yang mau saya sharingkan kepada teman-teman. Ulangan 12 ayat 1 sampai 28, satu tempat ibadah. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya. Selama kamu hidup di muka bumi, kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya, di sana
tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu, sapimu, dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu. Karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandang benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu dan di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarangan tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu. Di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nazarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa, baik orang najis maupun orang tahir
boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkan ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian apabila engkau melakukannya apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakarmu, daging dan darahnya di atas mezbah Tuhan Allahmu, dan darah korban sembelihanmu haruslah dicurahkan ke atas mezbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, yang kemudian untuk selama-lamanya apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Amin. Puji nama Tuhan. Panjang ya saudara. Kenapa sih harus baca dari awal sampai terakhir? Supaya saudara itu paham. Tidak boleh ambil sepotong-potong. Banyak orang menafsirkan firman Tuhannya sesuai yang dia mau sendiri, ya. Tidak tahu konteksnya apa, diambil sepotong terus dipakai buat menghakimi. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara untuk kita memahami, ya, di Ulangan 12 ayat 1 sampai 28 tentang tempat ibadah. Mengapa sih Tuhan Allah meminta orang Israel untuk beribadah di tempat yang apa saudara? Yang Ia tentukan, ya. Tuhan yang tentukan, ya. Bukan saudara yang tentukan, cari yang hore-hore, cari yang rame-rame, bukan. Tetapi di sini Tuhan minta, ya, ketika orang Israel itu beribadah di tempat yang Ia tentukan, ya. Apakah tempat memegang peranan utama dalam ibadah kepada Allah? Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tempat bukan yang utama dalam ibadah, melainkan sikap hati? Ya, kita bisa buka di Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Di situ apakah perintah Tuhan Allah berbeda dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Tentu tidak, saudara. Karena Allah memiliki alasan mengapa Ia memerintahkan orang Israel untuk beribadah di tempat yang Tuhan tentukan, ya. Karena alasan pertama adalah Allah tidak ingin orang Israel menyembah Dia dengan mengikuti cara-cara yang dipakai oleh orang-orang Kanaan atau orang-orang di sekitar mereka pada waktu itu. Apalagi menurut seorang penafsir, orang-orang kuno itu memiliki kesulitan untuk membangun tempat ibadah. Karena apa? Karena mereka terbatas dalam banyak hal. Oleh karena itu, mereka memiliki kebiasaan untuk memakai tempat ibadah yang ditinggalkan oleh penganutnya, ya. Orang-orang yang meninggalkan tempat ibadah karena mereka tuh pindah, kalah perang dan sebagainya, ya, seperti kuil-kuil, bangunan-bangunan tertentu yang dulunya dipakai untuk menyembah dewa-dewi tertentu. Langsung dipakai saja oleh penduduk yang baru untuk menyembah dewa-dewi yang baru, ya. Jadi Allah ini tidak ingin orang Israel melakukan kebiasaan seperti itu, sehingga Ia memerintahkan mereka untuk menghancurkan sama sekali bangunan atau kuil bekas serta mezbah-mezbah penyembahan. Memakai bangunan atau kuil bekas tempat penyembahan dewa-dewa lain merupakan bentuk penistaan terhadap Allah Pencipta yang maha besar. Alasan kedua, Allah tidak ingin kita beribadah dilakukan menurut apa yang dipandang benar. Nah, ya, kita ini seperti bangsa Israel ini yang dipandang benar. Menurut saya itu baik, kayaknya di gereja sini baik ya, saya pindah aja gitu ya. Nah, karena apa? Tuhan tidak mau orang Israel menyembah Dia sesuai dengan
kemauan hati, ya hati mereka, karena setiap orang itu memiliki kemauan dan cara pandang sendiri. Setiap orang beranggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah yang paling benar, ya, karena mereka dapat berbuat sesuka hati dalam hal ibadah kepada Allah, ya, oleh karena itu Allah memberikan ketentuan dan ketetapan agar mereka beribadah kepadanya itu sesuai dengan apa yang Allah pandang benar, bukan kemauan hati saudara, apa yang dilihat saudara benar. Jadi fokus ibadah adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak saya dan saudara. Jadi saat kita beribadah, apa yang saudara mau mengikuti aturan seperti sesuai aturan yang sudah ditetapkan dalam gereja saudara masing-masing, ya. Untuk itu saudara sudah tahu jawabannya apa? Ya, karena ketika saya mengingat lagi, flashback mengingat kembali ketika saya merantau bersama orang tua, kami bergereja di tempat lain, dan seharusnya kita kembali ke Jawa pun harusnya sama, ya, nama gerejanya itu harusnya sama. Tetapi Tuhan menetapkan kami di gereja yang kalau kita pergi itu harus jauh, ya, 1 jam, ya 45 menit lah, ya saudara. Kalau dipikir-pikir banyak gereja yang dekat di sini, ya saudara, banyak sekali, ya, ada besar, ada yang kecil, banyak gitu ya saudara. Tetapi saya entah kenapa, ya, ketika Tuhan tempatkan saya di gereja yang saya tepati sekarang, gerejanya besar saudara, enak, AC, ya enak, dan kami juga pelayanan di sana. Tetapi kadang, ya, dalam gereja pun kita pernah berpikir bahwa melihat, ya, kalau kita melihat kekurangan itu banyak sekali, ya. Kalau manusia itu mau lihat kekurangan itu pasti banyak, ya, karena yang kelebihannya lupa gitu, ya. Kalau melihat kekurangan itu kok kayaknya kita harusnya pindah aja gitu, ya. Kita harusnya pindah aja, nggak usah di sini gitu, ya. Tetapi saya mengingat kembali, ya, manusia itu memang gampang hatinya berubah-ubah, ya. Tetapi Tuhan mengajarkan saya bersama suami untuk hidup taat. Nah, ya, saya jadi tertegur, ya, saya ditegur oleh firman Tuhan saat ini sebenarnya. Karena ketika saya menyampaikan firman Tuhan, di situ malah saya lebih banyak belajar, ya. Saya malah lebih banyak belajar bahwa saya harus mengerti bahwa memang saya beribadah itu Tuhan yang tetapkan, bukan kemauan hati. Kalau mau kemauan hati, ya saya bisalah cari yang ya udahlah, saya nggak usah berkecimpung dalam pelayanan. Apa kalau pelayanan itu kan pasti banyak hal yang tidak cocok, pemikiran, cara pandang, ya, berdebat, ribut, itu sebenarnya hal-hal yang sepele sih sebenarnya. Karena memang untuk menumbuhkan iman, karakter orang itu dewasa dalam Tuhan itu memang harus ada kerikil-kerikil, harus ada tantangan, ya. Untuk itu saya belajar bahwa saya harus mengerti bahwa saya ditempatkan di sini bukan untuk nyaman, ya. Saya bergereja bukan hal untuk nyaman. Jangan cari Tuhan bukan untuk nyaman, tetapi bertumbuh di dalam Tuhan, ya saudara. Ketika di gereja kita ketemu orang yang tidak sefrekuensi dengan kita, atau orang itu punya pandangan beda, atau mungkin orang ini menyebalkan, atau orang ini membuat saudara tidak betah berada di gereja situ, itu justru Tuhan menempatkan saudara untuk bertumbuh, ya. Kalau saudara fokusnya beribadah, pasti hal-hal yang sebenarnya buat saya hal-hal yang gak penting, ya, itu akan kita biarin aja, anggap aja itu lagi ujian, proses namanya hati kan diproses, ya. Karena Tuhan itu mau ngasih berkat seseorang itu juga diuji loh, ya. Nih saya kasih 10 juta, bagaimana kamu mengelola 10 juta itu? Apakah kamu lebih dominan untuk hal duniawi atau hal untuk menyenangkan Tuhan dengan berbagi, melakukan pekerjaan Tuhan, ya? Di firman Tuhan juga katakan seperti demikian, ya. Dan di situ saya belajar bahwa saya mau saudara dan saya belajar, ya. Saya bukan
bukan bagaimana ya, tetapi saya tidak menghendaki saudara untuk pindah-pindah gereja ya, tetapi berdoa minta supaya Tuhan, saya ini ditetapkan di mana ya. Saya ditanya, mungkin kalau ini buat saudara yang belum bergereja, berdoa minta pada Tuhan, karena saudara bergereja ya bukan untuk menguntungkan atau apapun itu ya, atau untuk cari yang nyaman, no, tetapi saudara bergereja karena di situ saudara jadi berkat ya. Saudara, Tuhan mau saudara menjalankan visinya Tuhan di tempat saudara ditempatkan ya, seperti firman Tuhan ya hari ini berkata bahwa bukan kehendak atau kemauan saudara, tetapi kemauannya siapa? Kemauannya Tuhan sendiri ya. Untuk itu saya percaya bahwa ketika Tuhan menempatkan kami di gereja yang lain, itu karena ada rencana Tuhan. Banyak gereja-gereja yang kita pilih saat ini, tetapi saat ini kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Kita mau fokus apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara ya. Untuk itu jangan bersandar kepada pengertian saudara sendiri, tetapi saudara butuh hikmat Tuhan supaya bisa menjalani bersama Tuhan. Dan saya mendoakan buat saudara yang mungkin saat ini belum bergereja, minta kepada Tuhan, tunjukkan ya, bukan Tuhan berikan saya tempat yang nyaman, yang saya mau ya, tetapi Tuhan tempatkan saya di gereja di mana saya bertumbuh, di mana saya bisa menjadi berkat dan melakukan visi yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami belajar untuk mengerti dan memahami apa arti bait Allah, apa artinya ibadah yang sejati. Ketika kami bawa hidup kami mau menempatkan diri kami di mana Engkau perintahkan, di mana Engkau suruh. Di situ kami percaya mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Untuk itu kami tidak ragu, khawatir untuk menjalani hari-hari kami, tapi kami mau tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau jamah setiap kami yang belum memiliki gereja. Tuhan, berikan tempat gereja yang Tuhan mau, bukan kehendak kami, tetapi kehendak Engkau tempatkan kami. Karena ketika Engkau menempatkan kami mau menjadi terang. Kami mau menjalankan visi yang Tuhan tetapkan. Dan biarlah ketika kami Tuhan, Engkau berikan tempat ibadah, kami mau setia melayani Tuhan, bukan melayani manusia, sehingga hati pikiran kami berfokus kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.